Selamat siang, nama saya Ellen Deviana Pratiwi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk nomor 36, di mana pertanyaannya adalah sebuah perusahaan ingin mengetahui seberapa banyak order yang harus dipesan untuk perusahaan bajunya, di mana diketahui bahwa perusahaan tersebut sudah memberikan daftar harga untuk order quantity dan juga unit cost dengan range tertentu seperti dari 0 hingga 1.499 dengan harga $15, 1.500 hingga 3.499 dengan 14,25, lalu ada range 3.500 hingga 5.999 dengan harga 13,54 dan juga lebih dari 6.000 dengan harga 12,86. Dan di sini sistem pembayarannya atau sistem penjualannya, perusahaan ini ingin membuat sebuah sistem bahwa full price sebesar $21 dan nantinya untuk permintaan berikutnya ketika seluruh penjualan tidak dapat dilakukan secara full price, mereka ingin membuat sistem demand seperti yang terlihat di sini, yaitu ada 0,4, 0,7, 1,1, 2, dan juga 50, di mana ini adalah merupakan probabilitas yang diberikan untuk setiap diskon yang ada, yaitu diskon yang ingin diberikan sebesar 10%, 20%, 40%, 50%, dan juga 60%. Lalu, dalam soal ini juga mereka memberikan sebuah parameter yaitu mean dan juga standar deviasi seperti yang terlihat di sini. Dan selanjutnya kita akan langsung masuk pada model simulasi yang kita kerjakan dalam spreadsheet Excel. Seperti pada pembahasan sebelumnya, kita akan melakukan replikasi sebanyak 1000 kali, dapat dilihat di sini. Dan selanjutnya kita akan menggunakan random. Random di sini tidak seperti random sebelumnya karena dalam soal ini sudah diberitahu mean dan juga standar deviasi sehingga random dapat berpatokan pada kedua data tersebut. Caranya adalah dengan norm inverse atau normal inverse dari probability-nya yaitu random, lalu kita akan masukkan data mean dan juga data standar deviasi, dan dapat dilihat ini adalah hasil dari random yang kita miliki. Lalu semua random ini nantinya akan kita copy dan juga kita akan paste dengan random freeze, atau yang nantinya ini akan menjadi demand at full price atau demand untuk perusahaan tersebut agar nantinya dalam penghitungannya tidak berubah terus-menerus dan mempermudah dalam penghitungan. Dan untuk mengetahui profit, kita akan menghitung order cost, quantity diskon dari setiap diskon yang diberikan, dan juga revenue yang dihasilkan dari perusahaan ini. Pertama-tama kita akan menghitung order cost yang ada. Order cost di sini ditentukan dengan melihat berapa jumlah barang yang dipesan sesuai dengan jumlah quantity sesuai unit cost yang ada. Seperti yang sudah diberitahu sebelumnya bahwa order quantity memiliki range masing-masing dengan harga masing-masing. Dan di sini kita menggunakan logical test seperti yang terlihat. Jika order kurang dari 1.500, maka dia akan dikalikan dengan 15, tapi ketika dia di range 1.500 hingga 3.499, dia akan dikalikan dengan 14,25 dan begitu seterusnya, hingga nantinya akan mendapatkan hasil order cost itu sendiri. Berikut adalah hasil order cost-nya. Lalu selanjutnya untuk penghitungan quantity diskon 0% atau full price, kita menggunakan penghitungan minimal dari sel C27 dan juga B13, di mana B13 merupakan order yang kita miliki dan C27 merupakan demand at full price. Nanti di antara kedua ini kita akan mengambil yang minimal karena pasti di antara keduanya ada yang misalnya order kita 2.000 lalu demand kita 1.943, berarti otomatis yang dianggap terjual adalah yang sebesar 1.943 karena permintaan yang ada di pasar adalah sebesar tersebut. Bisa juga dengan order misalnya lebih kecil, misalnya ordernya adalah yang di sini 1.500 sedangkan demandnya 1.900, tetap yang akan kita keluarkan adalah 1.500 karena yang kita miliki barangnya hanya 1.500, kayak gitu. Makanya kenapa di sini kita menggunakan minimal. Di sini kita akan mendapatkan quantity dari diskon 60% seperti dapat dilihat di sini adalah sebesar sekian. Lalu selanjutnya untuk quantity diskon 10%, hal ini sama dengan quantity diskon 0%, hanya saja dalam rumusnya kita mempertimbangkan logical test
dari hasil pengurangan demand at full price dikurang dengan quantity diskon 0% yang ada. Karena seperti yang kita tahu, diskon 10%, 20%, 40%, 50%, 60% itu berlaku apabila barang di sebelumnya belum terjual seluruhnya. Dan perlu diingat, di setiap diskon tersebut terdapat probability demand yang sudah ditentukan oleh soal itu sendiri. Kita akan lihat di sini. Kita akan lihat yang pertama adalah max bla 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 akan lebih besar dari bla bla bla. Bla bla di bla 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 yang terdapat di max ini dimaksudkan untuk order dikurang dengan jumlah demand yang ada atau 0, jadi dia akan mencari yang maksimal antara selisih dari pernyataan pertama atau dia 0, jadi tidak ada negatif, itu lebih besar dari E23, yaitu quantity diskon 0% dikali dengan harga dikali dengan demand at full price-nya. Dan jika pernyataan tersebut benar, maka yang kita pertimbangkan adalah demand yang ada dikali dengan demand at full price. Karena biar bagaimanapun ketika sisa 1000 tapi kuota untuk, walaupun baju yang dijual sebelumnya itu sisa 1000 pieces, tapi quantity untuk demand di 10% itu hanya sebesar 500 misalkan, itu tetap yang kita gunakan akan yang 500 atau yang sudah dibatasi oleh probability demand yang ada. Makanya di sini value if true-nya itu mengikuti sesuai dengan demand dan juga pengalian probability yang ada. Dan jika salah itu akan kembali kepada rumus sebelumnya, yaitu order dikurang dengan demand yang tersedia. Maaf, maksud saya demand dikurang dengan quantity diskon pada 0%. Dan ini hasilnya. Selanjutnya ini akan terus berlangsung untuk quantity diskon 20%, 40%, 50%, 60%. Karena sistemnya terus-menerus. Jadi ketika di 10% juga belum memenuhi demand yang ada ataupun order yang ada, itu mereka akan langsung masuk ke diskon 20%. Dapat dilihat rumusnya sama, hanya saja di rumus 20% ini dia mengikut sertakan quantity diskon dari 10%. Dan ini hasilnya. 40% juga demikian. Dia mengikuti atau memasukkan variabel 10%. Dan juga 20%. Lalu yang di 50% juga demikian. Dia mengikuti variabel 40% dan sebelum-sebelumnya. Lalu di 60% juga demikian. Dia mengikuti variabel 50%, 40%, 20%, 10%, dan juga 0%. Dan untuk revenue, di revenue ini kita akan mengalihkan berapa besar pemasukan uang yang masuk dengan pertimbangan dari harga full price maupun harga diskon yang ada. Bisa dilihat pada full price, quantity 0% akan dikali dengan harga normal ditambah dengan 0,4 dikali dengan 90% dari 21 dan dikali dengan jumlah dari harga dari quantity 10%-nya. Lalu untuk quantity 20% itu akan quantity 20% dikali dengan 21 rupiah sebagai harga full price dan juga dikali dengan 80% diskon yang harus dibayar, dan begitu seterusnya hingga quantity diskon 60%. Selanjutnya berikut adalah hasil revenue yang didapatkan. Dan untuk profit didapatkan dengan revenue dikurang order cost. Berikut hasil profitnya. Dan ini hasilnya. Dan seperti biasanya, setelah kita menemukan tabel simulasinya, kita akan melakukan summary measurement berupa average, standar deviasi, minimum, maksimum, dan juga lower serta upper limit. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Dengan tabel yang diminta adalah tabel replikasi sebesar 100% tersebut.
Lalu selanjutnya, biasanya di soal-soal sebelumnya kita diberitahu range quantity order dengan kenaikan tertentu, sehingga kita bisa melakukan perubahan pada decision variable dengan mencoba-coba memasukkan setiap variabel yang ada sesuai dengan kenaikan yang ada. Hanya saja pada soal kali ini, kita tidak diberikan range quantity order yang seharusnya dan juga tidak ada kenaikan spesifik yang diberitahu. Sehingga di sini kita akan mencoba untuk menggunakan data table. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita akan membuat quantity order dan average profit, di mana average profit di sini diambil dari hasil summary measurement yang sudah kita buat sebelumnya. Dan untuk langkah pertama, karena masih dalam range yang cukup jauh untuk melihat di mana sebenarnya keuntungan maksimal itu didapat, kita menggunakan range sebesar 500. Kita mulai dengan 1000 hingga ke 8000. Selanjutnya caranya adalah seperti ini. Saya akan tunjukkan. Kita akan klik data, lalu what if analysis, lalu data tabel, dan kolom input cell-nya kita akan pilih yang order 2000. Selanjutnya, ini hasilnya. Ya, dan di sini untuk melihat grafiknya mana yang lebih besar, mana yang paling maksimal, kita akan permudah dengan menggunakan diagram batang. Di sini dapat dilihat bahwa profit tertinggi itu dihasilkan oleh quantity order dari range 6000 hingga 7000. Itu masih tergolong tinggi. Oleh karena itu kita akan buat lagi selanjutnya dengan cara yang sama seperti tadi. Hanya saja range-nya itu lebih kecil, yaitu 100 dari skala 6000 hingga 7000. Dan ini akan kita lihat tabel tertingginya berada di mana. Di sini dapat dilihat tabel tertingginya tetap berada pada 6000 hingga 6100. Jadi kita akan perkecil lagi untuk perubahan sebanyak 10%. Maaf, maksud saya 10 untuk perubahan 10. Dan masih terbukti di sini bahwa 6000 masih tetap menjadi order quantity maksimal dalam menghasilkan profit berdasarkan range terkecil yang sudah kita buat. Oleh karena itu, jawaban untuk soal nomor 36 ini, berapa order quantity yang seharusnya diorder oleh perusahaan tersebut adalah sebesar 6000 pieces barang. Sekian jawaban dari saya, semoga. Terima kasih.